Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Ayudia Clarissa kembali menyapa Anda kerabat dalam rangkaian program talk show Smart Health edisi hari ini di Jumat 8 Agustus 2025. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas tentunya untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada. Seperti biasa, program talk show Smart Health di hari Jumat akan menemani kerabat Realita selama formasi 1 jam ke depan dengan berbagai tema-tema dari dunia kesehatan merupakan kerjasama dengan RSUD Smart Pamekasan. Dan kita ucapkan selamat pagi juga untuk seluruh kerabat Realita yang saat ini sedang menyimak di frekuensi 89.1 Realita FM maupun yang saat ini sedang menyimak kami di streaming YouTube Realita Official maupun TikTok Realita Official. Ya, kerabat Realita, kita punya tema hari ini mengenai kanker paru-paru yang juga ini talk show-nya berkaitan juga dengan peringatan Hari Kanker Paru-Paru Sedunia yang diperingati pada bulan Agustus ini. Dan kita sudah bersama dengan narasumber pada pagi hari ini, ada Dr. Syaiful Hidayat, spesialis paru. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Syaiful. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, kita tanya kabar terlebih dahulu, seperti apa kabarnya hari ini dokter? Baik, sehat Mbak Ida. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus ya. Baik, dokter, ini temanya tentang kanker paru-paru dan dokter Syaiful ini memang spesialis paru ya dok. Ya. Kita akan bahas selama 1 jam ke depan tentunya. Jadi untuk kerabat Realita yang juga punya beberapa pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar kami, baik di YouTube Realita Official maupun di TikTok Realita Official. Kita langsung saja mungkin ke bagaimana tema kita pada pagi hari ini dokter Syaiful tentang kanker paru-paru. Sebenarnya dokter, apa sih yang dimaksud dengan kanker paru-paru ini dok? Silahkan. Kanker paru-paru, kalau orang bilang tuh tumor ya, tumor atau bahasa Maduranya butombu atau benjolan. Di penyakit keganasan atau penyakit karena pembelahan sel yang tidak terkendali menjadi tumor atau kanker. Ya, itu terjadi di organ paru-paru ya. Jadi bisa dari paru-parunya sendiri atau penyakit kanker yang menyebar ke paru. Itu juga seperti itu ya. Jadi misalnya kanker tulang atau kanker payudara dan sebagainya bisa menyebar ke paru-paru. Itu yang disebut penyakit kanker ya, kanker paru-paru. Oke dokter, untuk di Pamekasan ini sendiri tingkat pasien dengan kanker paru-paru ini seberapa banyak dokter? Kalau secara insiden ya, kita bicara di Indonesia atau di dunia, itu kanker paru menempati posisi 3 besar ya dari seluruh penyakit kanker ya. Kalau yang pertama itu kanker payudara, kemudian kanker serviks, baru kanker paru-paru. Kalau di Indonesia maupun di dunia. Tetapi untuk laki-laki, kanker paru itu merupakan kanker tertinggi secara insiden ya. Untuk laki-laki. Jadi seluruh kanker itu paling banyak kanker paru. Oke, kenapa spesifikasi tadi banyakkan pasien dengan jenis kelamin laki-laki dokter? Ya, jadi memang kanker itu banyak faktor ya. Salah satu faktor risiko kanker paru itu yang paling tinggi penyebabnya adalah faktor polusi atau orang ya perokok ya biasanya. Apalagi di Madura tadi sesuai pertanyaan Mbak Aida itu di sini kan perokok banyak ya di Madura. Itu salah satu penyebab terbesar kanker paru itu karena polusi atau pajanan asap terutama rokok. Sehingga yang sering terjadi pada laki-laki ya. Jadi kalau di secara insiden itu dari 3 orang, 2 itu laki-laki, 1-nya perempuan yang terkena kanker paru. Jadi ini kebanyakan memang karena polusi atau asap rokok dokter? Penyebab utama jadi faktor polusi ya, asap. Misalnya tidak harus rokok ya, bisa asap misalnya kerja di tambang dan sebagainya. Jadi polusi udara ya polusi udara di jalan bisa. Jadi orang
tidak merokok misalnya, kok bisa kena kanker paru? Selain faktor genetik ya, jadi ada urusan khusus memang faktor genetik ada. Selain faktor rokok, faktor polusi. Orang yang sering pakai sepeda motor, kemudian ya Grab misalnya atau tukang ojek misalnya nggak pakai masker, ya itu faktor risiko juga ya kena polusi di jalan tiap hari. Jadi orang pakai masker tidak harus karena COVID atau karena penyakit infeksi, bisa untuk mencegah, untuk mengendalikan faktor risiko itu tadi ya. Iya, kalau kita bicara tentang polusi, apa ada zat secara spesifik yang benar-benar bisa mengakibatkan si kanker paru-paru ini, Dok? Ya, jadi iritasi itu ya, iritasi terus-menerus dari polusi itu kan zat beracun sebenarnya. Jadi di beberapa penelitian itu kan kalau dalam rokok sendiri ada 4.000 zat beracun di situ ya. Jadi sangat banyak kan. Kalau itu terus-menerus bertahun-tahun, nah itu yang bisa memicu kanker. Termasuk di tempat lain tadi yang saya bilang, di tempat tambang, orang kerja di mana, di tempat pembuatan asbes misalnya, itu berisiko sekali untuk terjadinya kanker paru ya. Ada juga di literatur itu ada yang namanya radon itu Mbak Ida. Radon itu dihasilkan oleh rekahan bumi. Jadi kalau di kampung-kampung yang tanahnya tidak dikasih keramik atau dikasih plester itu, rekahan-rekahannya itu mengeluarkan gas, itu namanya radon. Itu salah satu penyebab kanker paru. Oleh karena itu tadi saya bukan perokok, perempuan misalnya, kok bisa kena kanker? Bisa jadi dia bukan perokok tapi ada faktor-faktor lain seperti itu ya. Jadi zat-zat yang bersifat iritasi, bersifat beracun, orang tanpa menyadari tapi karena terus-menerus ya itu bisa memicu jadi faktor risiko untuk terjadinya kanker paru. Baik, tadi juga dokter sebutkan tentang genetik. Nah, ini tingkat kalau genetik ini seberapa besar? Ya, dokter? jadi genetik itu memang kanker itu harus dipahami ya. Selain tadi faktor risiko dan penyebab yang memicu untuk terjadinya kanker, ada faktor genetik. Genetik itu kan dari dalam ya, faktor keturunan terutama. Jadi kalau di keluarga kita ada yang orang tuanya misal kena kanker, tidak harus kanker paru, kanker apa saja itu menjadi salah satu faktor risiko untuk diturunkan. Jadi kanker itu bisa diturunkan memang secara genetik kan, memang seperti itu. Hati-hati ya, jadi memang keluarga kita ada yang kena kanker ya kita harus lebih care untuk melakukan screening atau deteksi dini ya, nanti kita bisa bahas itu. Baik, kalau kanker paru-paru, tumor paru-paru ini seperti apa perbedaannya, dokter? Ya kalau kanker itu kan ganas ya, kalau tumor itu bisa jinak, bisa ganas. Jadi kalau kita curiga ada sesuatu penyakit ini tumor, ada benjolan, kita curiga tumor, maka itu harus diperiksa selnya, dibuktikan apakah ini jinak atau ganas. Nah, yang ganas ini yang disebut kanker ya. Kalau jinak tentu kita nggak terlalu panik, kita bisa lebih santai lah karena tidak terlalu berbahaya kalau jinak itu. Baik dokter, kita masuk lebih dalam ke gejalanya dokter. Biasanya apa gejala-gejala yang secara fisik bisa terlihat orang dengan kanker paru-paru? Ya, kanker paru-paru kan terjadi di paru. Paru itu fungsinya bernafas. Kita bisa ngobrol begini ya umumnya. Jadi ada gejala umum tuh bisa sama dengan yang lain, misalnya batuk. Kok batuknya lama nggak sembuh-sembuh, minum obat kok nggak sembuh. Nah ini kita curiga kanker. Tapi kan batuk tidak cuma kanker paru, bisa jadi yang lain. Misalnya kemudian selain batuk bisa timbul sesak atau batuk darah dan sebagainya. Tapi ini kita harus pilih, nih masih gejala umum. Ada yang gejala yang agak khas. Misalnya suaranya kok berubah serak. Setelah batuk sekian lama kok suara saya serak, kayak berubah. Atau kok lehernya bengkak, mukanya bengkak, lengannya bengkak. Ini kita sudah mengarah ini khas ke arah kanker paru. Artinya ini sudah agak lanjut sebenarnya kalau sampai seperti itu. Ditambah dengan beberapa pemeriksaan tentunya, baik pemeriksaan lab maupun radiologi untuk mengarah lagi ini apakah benar tumor atau kanker paru kan gitu. Oke, baik. Ada masa inkubasinya nggak dokter? Misal beberapa tahun sebenarnya sudah mulai ada tapi baru kelihatan begitu. Ya, jadi kalau kanker bukan kayak infeksi, tidak ada istilah masa inkubasi. Cuma memang untuk kanker itu kan butuh beberapa pemeriksaan ya. Beberapa pemeriksaan yang agak canggih seperti CT scan, biopsi. Jadi kadang yang jadi masalah di kita, umumnya datang ke kita itu di stadium lanjut. Ya hampir 90% sudah ada stadium 3 atau stadium 4. Stadium lanjut itu artinya dia sudah nyebar biasa ke kelenjar getah bening, ke organ yang lain. Karena kalau orang biasa kan kalau batuk-batuk biasa kan ya dibiarin aja. Batuk
biasa terus berat badan turun nggak nafsu makan, tapi setelah 3 bulan kok batuk darah lehernya bengkak datang ke kita, padahal itu sudah stadium lanjut kan gitu. Oh, biasanya berarti untuk stadium awal 1 dan 2 itu jarang terdeteksi karena gejalanya mirip penyakit-penyakit lain. Iya, jarang terdeteksi dan kita kan tidak pendidikan masyarakat kita mungkin tidak seperti di luar negeri. Jadi ya beli obat warung, mungkin pemeriksaannya tidak lengkap ya untuk di daerah-daerah yang perifer misalnya ya, seperti CT scan. Karena kalau untuk mendeteksi dini atau screening kita butuh alat yang namanya CT scan. Itu kan enggak, alat ini kalau di daerah biasa kan enggak ada, paling di kota, cuman di RSUD atau di satu rumah sakit kan biasanya yang ada. Oke, baik. Berarti pemeriksaan memang harus hanya bisa pakai CT scan. Ya, untuk deteksi dini atau istilahnya screening dengan CT scan ini yang lebih sensitif dan lebih spesifik. Kalau hanya dengan foto ronsen biasanya kurang ya. Kurang, kecuali tumornya sudah besar, lebih dari 3 cm ukurannya baru ketahuan dengan radiologi. Tapi kalau CT scan ukurannya di bawah 1 cm bisa ketahuan. Oke, baik. Ya. Yang selama ini dokter tangani bisa sampai berapa senti biasanya besarnya, dokter? Ya, kalau sudah stadium lanjut itu biasa lebih dari 3 cm, kemudian sudah ada penyebaran, timbul cairan di paru-parunya, ya mungkin sudah nyebar ke organ lain dan sebagainya kan gitu. Ya, jadi umumnya 90% sudah stadium lanjut yang datang ke kita. Ya, seperti itu. Ini juga bisa menimbulkan kematian, dokter? Loh ya, justru kanker paru itu kalau dari segi kematian nomor 1. Kalau insiden dia nomor 3, tapi kalau kematian paling besar kanker paru. Ya, dia kalau tidak diobati pasien kanker paru itu paling lama 6 bulan dia meninggal kalau stadium lanjut ya. Tapi kalau diobati stadium lanjut, kita bicara stadium lanjut, kalau diobati harapan hidupnya paling 5 tahun paling lama ya. 50% itu bertahan 5 tahun kan gitu. Jadi memang pentingnya edukasi tentang kanker paru itu kita melakukan screening atau deteksi dini sebelum dia datang ke stadium lanjut kan gitu. Karena kalau di stadium lanjut kita sudah nggak bicara pengobatan tapi bicara terapi paliatif. Paliatif itu hanya mengobati keluhan, memberi kenyamanan supaya dia tidak tersiksa dengan penyakitnya dan memperpanjang harapan hidupnya, itu saja ya. Kalau stadium 1 dan 2 kita bicara penyembuhan, diobati sembuh total kan gitu. Oh, berarti Ya. bisa sembuh total kalau Bisa. deteksinya lebih awal. Iya, ya? kalau lebih awal. Kalau stadium 1 belum nyebar, masih terlokalisasi di situ. Dioperasi selesai sudah ya, radiasi lokal di situ biasanya kan gitu. Baik. Biasanya pasien yang datang ke dokter itu umurnya di range berapa, Ya, dokter? kalau kanker paru di atas 50 tahun umumnya ya, yang di bawah 45 tahun sekitar 2% ya. 50 tahun, 60 tahun tuh umumnya sudah seperti itu ya yang terjadi kalau kanker paru. Berarti ini juga berlakukah, dokter, untuk pasien-pasien dengan misalnya dia perokok yang pasif? Ya, jadi salah satu faktor risiko itu kan perokok. Perokok itu bisa aktif, bisa pasif. Misalnya perempuan, saya nggak merokok, ya mungkin dia perokok pasif ya di situ. Perokok pasif itu orang sekitarnya yang merokok, bahkan mungkin suaminya tuh masih meninggalkan asbak di dalam rumah. Nah, asbaknya itu kan masih keluar asap dan sebagainya, seperti itu. Ya memang seperti itu, dan kita harus hati-hati dengan perokok pasif karena dia tidak melakukan dan tidak merasakan kan, tapi tiba-tiba kok saya kena kanker paru, yaitu jawabannya mungkin di situ. Adakah yang mungkin di bawah 40 tahun? Ada, memang secara penelitian 2% itu kanker paru ada di bawah 40 tahun. Sedikit ya. Ada sebenarnya kanker di rongga dada namanya tumor mediastinom, itu justru terjadi di usia muda. Ada kanker paru terjadi di paru. Kalau mediastinom itu rongga dada di luar paru dan jantung, itu namanya mediastinom. Ada organ berbagai macam di situ, kelenjar getah bening, kelenjar timus, itu bisa menjadi tumor juga. Namanya tumor mediastinom. Oke, baik dokter. Mungkin bisa divisualisasikan, dokter, ketika seseorang menderita kanker paru-paru, seperti apa yang terjadi dalam paru-parunya, Ya, dokter? jadi kayak benjolan, ada tumor benjolan, kalau Bu Tombu kata orang Madura itu. Ya kak, tumbuhan itu kan tambah besar, akarnya tambah panjang, dahannya tambah ke atas, batang pohonnya tambah besar kan gitu. Jadi ada benjolan, kayak ada teging tombu ibaratnya gitu kalau orang Madura ya. Benjolan istilahnya. Jadi gambarannya seperti ada teging di dalam gitu.
ya nggak bisa nafas karena paru-paru itu kan bergerak untuk nafas, sesak kan. Orang datang dengan batuk, sesaknya karena ada tumornya. Apalagi kalau sampai kankernya itu menyumbat saluran nafas, ya dia batuk darah, nafasnya sampai munyi dia bernafasnya. Yang lebih parah lagi, sumbatan sampai lehernya bengkak, tangannya bengkak karena dia menekan di situ, menekan kelenjar limfe di situ ya. Oke, baik. Berarti ini kanker paru-paru ini dokter lumayan banyak terjadi juga dokter di Pamekasan. Ya banyak kan di sini kan perokok di Madura banyak ya. Jadi memang ini penting sekali kebetulan dengan Hari Kanker Sedunia 1 Agustus itu ya. Edukasi terutama untuk maksudnya itu edukasi screening dan deteksi dini. Kalau screening itu tidak ada keluhan, tidak ada gejala, sehat, hanya check up rutin. Jadi apa yang perlu dilakukan screening? Orang dengan faktor risiko tadi, misalnya laki-laki, perokok, usia di atas 50 tahun, ada keluarga yang punya riwayat kanker, perlu screening itu wajib. Dengan apa? Dengan CT scan. Foto ronsen biasa itu nggak bisa ya, itu sensitivitasnya rendah. CT scan saja, cuman ini nanti tergantung masalah biaya ya. Mungkin nanti ke depan kita usahakan BPJS bisa mengcover itu ya. Oke, baik. Nah, kita masuk ke pengobatan dokter. Nah, seperti apa pengobatan yang biasanya diterapkan ke pasien? Pengobatan kanker ya ada 5. Pertama pembedahan, dioperasi, ya diangkat kankernya. Kedua disinar atau radiasi. Yang ketiga kemo. Di kemo tuh obat-obatan diinfuskan, ya bisa diinfus. Ada yang sekarang yang terbaru itu diminum. Jadi infus dulu katanya panas, rambutnya rontok, mual, muntah, banyak orang nggak kuat kalau diinfus. Sekarang ada terapi yang terbaru, targeted terapi namanya. Itu dengan oral, hanya pil, kayak minum pil aja, tablet gitu. Itu yang terbaru, tapi ini tergantung dengan genetik tumornya. Jadi diperiksa genetiknya, ya molekulnya itu diperiksa. Kalau dia positif baru dikasih yang tablet ini. Terus ada yang tadi bedah, radiasi, kemo, kemudian ini bisa kombinasi nanti itu ya. Kemudian ada yang targeted terapi tadi yang pil. Nah, yang kelima ada imunoterapi ini yang terakhir ya. Imunnya tubuh kita ini yang diberikan terapi imun supaya bisa melawan sel kanker itu. Nah, pilihan-pilihan obat ini tergantung tadi stadiumnya. Stadium 1 apa, 2 apa, 3, 4 dan sebagainya. Nanti dokter yang menentukan ya. Oh ini bedah sama radiasi lokal saja. Ini biasa stadium awal. Tapi kalau udah stadium lanjut, stadium 4 apalagi sudah nyebar, nah, bicaranya biasa kemo sama radiasi, bedah sudah enggak lagi ya, biasa. Dan itu terapi paliatif. Bukan untuk mengobati, menyembuhkan, hanya memberikan supaya kankernya tidak timbul nyeri, supaya pasiennya enak. Kalau pasien kanker itu susah Mbak Aida, kadang kesakitan, nyeri, teriak-teriak, stres gitu kan biasanya. Jadi seperti itu pilihan-pilihan obatnya. Misal ada terapi tertentu yang dilakukan baik pembedahan dan banyak tadi yang disebutkan oleh dokter, apa itu juga ketika sudah misal dinyatakan selesai, apa bisa tumbuh lagi dokter? Ya, jadi pengobatan itu kalau bedah biasanya memang 1 kali ya di awal. Tapi kalau radiasi sama kemo, enggak, memang itu ada siklusnya ya. Kalau kemoterapi itu biasanya ya yang infus dulu, yang konvensional. Itu biasanya 4 sampai 6 siklus. Selama pengobatan itu tentu dievaluasi tumornya itu respon apa enggak. Ada yang dia berkurang, tambah kecil, ada yang tetap, ada yang tambah besar, dianggap gagal, ganti berarti regimen kemonya diganti. Kalau dia respon dilanjutkan sampai 6 kali, 6 kali baru kita evaluasi. Bisa jadi setelah respon sudah enak, tiba-tiba muncul lagi, bisa ya. Jadi kita tidak bisa prediksi tumor ini. Jadi pengobatan itu harus kita evaluasi terus, nggak bisa sekali diobati terus selesai terus sembuh, nggak bisa begitu. Ya, jadi kalau kemo itu 6 siklus, kalau bedah itu cukup sekali, radiasi itu tergantung dosisnya, biasa sampai 25 atau 30 kali. Kalau targeted terapi minum pil, itu diminum tiap hari. Sampai kapan? Sampai selama itu respon ya. Respon itu artinya ya keluhannya berkurang, kemudian ukuran tumornya berkurang. Tapi kalau tidak respon, ya sudah ganti regimen lain gitu ya. Kalau dia respon diminum terus ya sampai kapan? Seterusnya untuk menekan tumor itu. Ya, seperti itu kira-kira. Respon tubuh pasien berarti beda-beda ya, Dok? Ya, ada yang namanya performa status tuh syarat. Jadi syarat untuk mengobati kanker itu tadi ya dilihat dulu pertama jenisnya, dia jinak
apa ganas ya. Kalau ganas itu tipe selnya itu jadi banyak jenis sel squamosa ya dan lain-lain. Jadi banyak jenis sel kanker. Setelah tahu jenisnya, tahu stadiumnya. Setelah tahu stadiumnya, tahu performa status yang kata Mbak Ida tadi, bagaimana keadaan pasien secara umum. Ada yang pasien yang mungkin dia sehat-sehat aja, dia bisa pakai baju, bisa sholat, bisa jalan. Ada yang pasien dia sangat terbatas, pakai baju harus dibantu. Mungkin jalan dia hanya mampu 10 meter. Nah, itu performa status namanya. Itu yang memang harus kita nilai. Ya, seperti itu karena keadaannya beda-beda. Tentu yang stadium lanjut biasanya keadaan pasien beda ya dengan yang masih stadium awal. Oke, dokter, ini apakah jenis kanker yang termasuk cepat penyebarannya, dokter? Ya, kanker paru itu kan memang pembunuh nomor 1 ya di antara semua jenis kanker ya. Memang cepat penyebarannya ya, jadi dia termasuk kanker pankreas dan sebagainya itu sama seperti itu. Jadi kita memang harus lebih early, lebih awal untuk mendeteksi dini ya, terutama kepada orang-orang yang punya faktor risiko tadi yang saya sebutkan itu. Ya, jadi kalau tadi saya bilang kalau kita bicara stadium lanjut, itu harapan hidupnya paling lama paling 5 tahun ya. Yang kalau stadium lanjut itu diobati ya. Kalau nggak diobati 6 bulan kan gitu. Ya 6 bulan, 9 bulan paling lama kan. Jadi termasuk cepat ya kira-kira gitu kan Mbak Ida. Kalau ngelihat harapan hidupnya. Iya, berarti apa ada faktor-faktor yang membantu mempercepat kanker ini semakin ganas atau semakin menggerogoti? Ya, dokter? namanya kanker kan dia jalan kayak tumbuhan itu. Saya bilang tadi akarnya kan kalau dibiarkan kan tambah. Tumbuhan tuh dari kecil terus tambah besar. Trotoar itu bisa hancur gara-gara ada tumbuhan karena ada tanaman kan gitu. Dia jalan terus karena dia kanker. Kanker itu ganas. Dia jalan terus. Jadi kalau dibiarkan ya pasti jalan, pasti nyebar dan jadi stadium lanjut. Gak bisa dia berhenti sendiri kalau nggak kita intervensi, kalau nggak kita obati kan gitu. Baik lifestyle ataupun makanan juga membantu mempercepat pertumbuhannya. Iya, gaya hidup bisa ya, termasuk daya tahan tubuh kita kan. Jadi daya tahan tubuh kita itu kita harus sehat, bugar ya, olahraga, mungkin istirahat cukup, ya makanannya harus bergizi dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi. Oke, baik. Ya, ini juga penasaran saya dokter mengenai pengobatan yang diberikan kepada pasien. Apa ini juga termasuk pengobatan yang ekspensif atau mahal dan ditanggung BPJS, ya, dokter? Ditanggung BPJS. Kalau ditanggung sendiri itu mahal ya. Satu rumah mungkin habis dan itu ya kan itu terus kan dipantau terus. Jadi kalau kita selesai pengobatan kemo itu bukan berarti selesai, bisa saja mohon maaf tahun depan bisa timbul lagi ya diobati lagi kan gitu. Ya harus BPJS kalau kayak gini. Oke, baik. Misal ada pasien yang sampai dia punya harapan hidup sampai 5 tahun ke depan, dokter. Nah, itu apa dia bisa menjalani kehidupannya secara normal atau memang kemampuan secara fisiknya juga menurun? Ya, tergantung itu tadi ya. Ya faktor usia, kemudian stadium lanjutnya seperti apa, sudah menyebar jauh ke organ lain apa tidak ya. Tapi umumnya akan terus menurun ya. Karena terapi paliatif itu tidak menyembuhkan, dia hanya mempertahankan hidup supaya lebih panjang. Ya bayangkan kalau dia tidak diobati, ya kita tidak mendahului takdir. Kalau tidak diobati paling 6 bulan atau 9 bulan. Tapi kalau diobati dia 5 tahun. Dalam jangka waktu 4 tahun dia bisa berbuat apa saja. Ya dia menyelesaikan apa. Kalau punya hutang ya dia bisa bayar hutang. Mau umroh, mau haji, mau nikahkan anak. Banyak yang bisa dia kerjakan selama waktu itu sangat berpengaruh karena memang orang bilang stadium lanjut kan juga nggak bisa sembuh, ngapain juga diobati, ya nggak bisa. Antara 6 bulan sampai 5 tahun kalau diobati kan dia bisa sampai 5 tahun. Itu kan waktu yang sangat berharga buat dia mempersiapkan diri misalnya kan. Bukan kita bicara masalah sembuhnya tapi waktunya itu. Jangan kan sampai 4 tahun, kita punya waktu 1 tahun. Andai kata Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan waktu, Dokter Saiful, kamu punya waktu 1 tahun hidup, tentu saya akan mempersiapkan diri, banyak yang bisa saya kerjakan. Daripada dibilang kamu waktu hidupnya tinggal besok, kan beda. Itu penting sekali ya. Jadi memang tidak bisa sembuh total atau mungkin kalau stadium lanjut udah gak bisa dikatakan sembuh. Cuman kita memberi harapan yang panjang. Banyak yang bisa dikerjakan oleh orang itu selama pengobatan itu kan. Penyebaran si kanker ini dokter bisa ke organ-organ mana saja? Ya, dokter? terutama ya kalau kanker paru ya bisa ke liver, bisa ke otak, ke tulang dan sebagainya, semua bisa.
Ya seperti itu. Oke, baik. Almarhum om saya itu terkena tumor paru, dokter. Ya, umur berapa? Sekitar mungkin 60-an Ya, lah. perokok ya. Perokok. Ya. Nah, beliau itu memang seringkali merasa sakit, dokter, di bagian dada, tapi dikiranya itu adalah sarafnya yang bermasalah. Nah, ini apa ada hubungannya Ya sebenarnya, kan dokter? diperiksa apa enggak? Di torak, di CT scan kan itu. Ya, Iya. memang ya itu masalahnya kan sakit dikira saraf, cuma dipijet-pijet, nggak diperiksa. Harusnya kan dibawa ke dokter diperiksa. Paling tidak foto ronsen, ya ronsen dada sama CT scan. Pasti ketahuan kalau memang itu tumor kan gitu. Atau mungkin sebenarnya tumor itu menjalar ke bagian Ya sudah bisa menjalar. Kalau dia sudah nyeri dada, itu biasa dia sudah mendesak ke dinding dada atau keluar ya bisa. Ya misalnya lehernya bengkak, itu sudah jalan ke atas ya, melibatkan kelenjar getah bening ya. Dia jalan bisa lewat pembuluh darah, bisa ke kelenjar getah bening atau langsung ke organ sekitarnya. Berarti Jadi, memang bahaya sekali. ya namanya kanker ya bahaya. Semua kanker sebenarnya tidak harus kanker paru. Namanya kanker itu ganas dan pasti nyebar kan gitu. Berarti memang salah satu faktor risiko terbesarnya adalah karena merokok ini. Ya merokok untuk kanker paru ya merokok dan semua zat yang terhirup ya polusi, ya udara yang kotor itu misalnya kita kerja di pertambangan itu kan banyak zat-zatnya itu kerja di pabrik asbes misalnya atau tadi radon ya di rumah-rumah orangnya mungkin tinggal di kampung di mana nggak ada polusi tapi rumah itu ada ya di literatur juga ada jadi rekahan tanah itu keluar namanya radon itu bersifat mengiritasi jadi menyebabkan kanker ya terhirup jadi bahaya tuh kalau rumah tanah-tanah yang tidak ada keramiknya itu bahayanya di situ. Kalau itu, dok, kebiasaan tidur di bawah kan orang jangan Enggak sih paru-paru kalau basah tidur gitu. di bawah itu kan ya kedinginan ya paru-paru basah itu apa sih mungkin paru-paru timbul cairan atau efusi itu. Ya biasa pada TB atau pada kanker bisa tapi tidak ada hubungannya tempat yang di bawah itu ya. Ya kalau kanker tadi itu penyebabnya. Kalau TBC itu kan kuman TBC ditularkan ke orang lain. Ya kan gitu. Jadi tidak ada hubungannya karena tidur di bawah enggak. Baik, ketika seorang sudah terdeteksi kanker paru-paru apa ada pantangan makanan-makanan tertentu, dokter? Tidak. Jadi kalau makanan itu tidak terkait langsung dengan kanker paru ya. Hanya makanan yang bergizi yang sehat itu aja yang dianjurkan ya. Jadi kalau kanker paru itu kan tadi pajanan atau polusi udara terutama yang masuk yang terhirup kan itu umumnya. Selain faktor genetik tadi. Ini juga termasuk asap-asap kendaraan bermotor. Iya, semua polusi apa yang terhirup ya orang merokok ya di jalan orang tadi yang saya bilang itu sopir ojek atau Grab nggak pakai masker, nggak pakai apa itu kan penutup itu sarung tangan apa itu sapu tangan dan sebagainya itu bahaya kalau nggak diedukasi seperti itu. Jadi masker itu yang kita pakai kalau kita di mana itu sehari-hari tidak hanya untuk karena COVID misalnya bukan. Untuk menahan polusi udara itu juga penting ya seperti itu. Dokter mungkin bisa diceritakan untuk pasien-pasien yang seringkali dokter temui di Pamekasan, dokter, yang berkesan mungkin kasusnya kepada dokter. Ya jadi selain keluhan-keluhan tadi ya batuk, sesak, nyeri dada, apalagi batuk darah itu yang khas. Kadang ada keluhan yang di organ lain. Jadi misalnya dia tidak merasa sakitnya misal sakit lutut. Jadi saya pernah punya pasien sakitnya di lutut. Ternyata lutut ini kankernya sudah nyebar ke lutut dari paru-paru sebenarnya. Oh, Jadi iya. kalau ada keluhan lain dicari misalnya ada pasien lagi saya pernah punya masih muda kok kakinya patah bukan kecelakaan tiba-tiba patah lagi jalan. Ternyata itu kanker penyebaran dari paru-paru, kanker paru-paru sudah nyebar ke tulang patah kakinya. Jadi harus dicari penyebabnya itu. Iya, om saya itu sampai ngaruh ke kakinya, Ya, jadi itu dia memang nyebar sulit berjalan Ya, jadinya. sudah nyebar ke tulang biasanya kan gitu. Kadang keluhan di parunya tidak ada, keluhan di tempat lain itu di organ lain yang ada. Ya tugas dokter nanti mencari ini tumor misal penyakitnya apa. Oh ini kanker tapi kankernya dari mana? Namanya primer, cari primernya. Oh, ternyata di paru. Bisa seperti itu. Sekarang masih ada dokter yang ditangani? Ya ada namanya penyakit ada tiap hari. Mau ke sana nggak apa-apa Mbak Indah, yuk lihat kan pasien kanker paru. Ya. Tapi memang biasanya ini mereka kan dokter sampaikan tadi umumnya perokok. Apa kemudian mereka ini ketika diedukasi ada yang ngeyel, dokter? Ya biasa kalau sudah
ada keluhan seperti itu, dia sudah berhenti merokoknya 1 bulan lalu, Iya. 2 bulan lalu. Dok, saya sudah berhenti merokok 1 bulan lalu. Bukan masalah berhenti 1 bulannya, dia berpuluh tahun yang lalu merokoknya kan. 50 tahun merokok, baru berhenti 1 bulan, itu pun karena ada keluhan. Ya kan gitu. Ya kalau sudah kejadian gitu umumnya sih nggak merokok lagi. Umumnya. Ya sudah berhenti dia karena sudah nggak kuat dengan sakitnya, udah nggak ke rokoknya itu, mungkin udah nggak kepengen lagi lah karena dia udah kesakitan, sesak dan sebagainya itu. Berarti itu sampai dada itu rasanya tidak bisa bernafas Iya. ya, dokter. Terutama kalau timbul cairan kemarin juga gitu, harus disedot ya. Kalau sampai timbul cairan, jadi kanker yang ya tidak timbul cairan, ada yang timbul cairan, jadi harus disedot itu. Bisa keluar 3 liter, bayangkan dari paru-parunya disedot 3 liter, gimana nggak sesak. Begitu habis disedot ya lega lagi. Cuma memang itu tidak selesai begitu, tetap pengobatan kankernya harus jalan. Itu bisa aja cairannya datang lagi, dok. Iya datang lagi, kalau nggak diobati terutama. Diobati pun bisa timbul lagi. Itu gunanya kemo untuk membunuh sel kankernya, untuk menahan itu cairannya supaya tidak timbul lagi ya. Biasanya kemoterapi ini bentukannya seperti apa, dok? Ya, Treatmentnya? kalau kemo itu, kalau orang bilang dulu kan diinfus, obatnya diinfus ke pasiennya selama 3 hari gitu kan. Biasa panas, rambut, rontok, mual. Sekarang ada namanya itu targeted terapi berupa pil. Ini yang terbaru ya. Tapi harus diperiksa genetik tumornya. Kalau genetik tumornya positif, masuklah obat pil ini. Jadi keluhannya tidak seperti yang dulu tersiksa namanya kemo, orang tuh takut. Ya rambut rontok, kulitnya kering, mual, muntah, badannya panas. Nah, kalau yang pil ini enggak, paling keluhannya hanya mual atau diari itu saja ya, atau kulitnya gatal-gatal itu aja ya. Jadi kalau di positif, tapi kalau negatif hasil genetiknya ya kembali ke terapi yang lama itu, yang konvensional diinfus itu. Memang siksaan, orang kan banyak kanker itu terus nggak mau di kemo, sudahlah terima apa adanya, toh sudah stadium lanjut, banyak yang juga seperti itu. Di rumah sakit Smart ada ya, dokter, Ya, treatmentnya? nah, kalau pengobatan terus terang untuk kanker ini tidak cuma kanker paru, kita sudah rujukan ke Surabaya karena tergantung tipe rumah sakitnya. Terus BPJS-nya sendiri hanya menyediakan ke rumah-rumah sakit tipe A biasanya. Jadi terapi-terapi tadi yang saya sebutkan tidak dilakukan di Madura atau di Pamekasan, tapi sudah rujukan kemoterapi, radiasi itu di pusat-pusat di Surabaya, mungkin di Malang, di Jakarta gitu-gitu ya. Baik, biasanya dokter, apa ini yang menjadi hambatan dari seorang dokter spesialis paru ketika menemui pasien dengan kanker paru-paru? Apa dari segi pengobatan yang belum mumpuni, dari segi alat kah, atau seperti apa? Ya kalau untuk di Pamekasan ini mungkin alatnya ya tidak ya baik bedah itu harus bedah toraks ya, bedah jantung dan paru tidak ada kalau di Madura harus nih. Terus kemoterapi pun obat-obatannya pun yang di cover BPJS itu adanya di Surabaya karena BPJS itu mainnya rujukan. Kalau untuk penyakit ini harus dirujuk di rumah sakit tipe apa. Jadi kanker itu harus dirujuk di sana. Kecuali memang ditunjuk rumah sakitnya, di situ ada spesialis onkologi. Jadi kalau spesialis paru harus sekolah lagi onkologi. Begitu juga bedah harus bedah onkologi dan sebagainya. Jadi harus ada beberapa kriteria kualifikasi yang ditetapkan BPJS untuk rumah sakit itu melakukan terapi kanker misalnya. Nah untuk di Pamekasan belum, jadi harus dirujuk kalau ada kasus-kasus gitu. Ini kalau ada pasien Mbak Ida itu datang, kita tentukan penyakitnya, diagnosisnya, oh ini kanker paru stadium berapa, jenis ini, baru kita kirim ke Surabaya untuk dilakukan pengobatan. Biasanya ya begitu. Oh, berarti harus ke Surabaya. Ya harus ke Surabaya. Nah, ini biasanya secara reguler, misal di pengobatan-pengobatan itu butuh waktu berapa bulan atau berapa tahun ini? Ya, dokter? jadi kita tidak bisa memastikan karena kita harus melihat respon dari pengobatan itu. Kanker itu diobati bisa berbeda-beda Mbak Aida. Jadi kalau tadi saya sebutkan kalau bedah itu cukup sekali, tapi kalau di stadium lanjut nggak cukup bedah. Mungkin dengan kemoterapinya itu minimal 6 siklus. Satu siklus itu jaraknya 3 minggu. Ya tinggal dilihat. Nah, selama 6 siklus kan dipantau terus ini tumor. Dia respon apa tidak, atau tetap atau malah progresif. Progresif itu tambah parah, tambah gede tumornya. Dianggap gagal, ganti regimen lagi, diulang lagi. Tidak bisa kita tentukan sampai kapan. Kalau dia respon cukup 6 siklus. Respon itu dalam artian keluhannya berkurang,
tumornya kita lihat di CT scan misalnya anggap 5 cm, jadi berkurang 1 cm atau tumornya hilang. Ya sudah kita hentikan 6 siklus ini. Tapi bukan berarti selesai, bisa saja muncul 3 bulan lagi, 1 tahun. Kita nggak akan pernah bisa memprediksi, ya, bisa beda-beda gitu. Kalau dia misalnya, kalau tadi kemo, kalau ada target terapi yang minum pil itu tiap hari diminum, sampai kapan? Sampai dia respon. Selama respon diminum terus sampai seumur hidup pun kalau perlu. Tapi begitu tidak respon dengan pil ini, ya sudah dirubah obatnya, pilnya ganti lagi, kan banyak jenis obat-obatan itu. Yang Berarti terbaru. kalau sampai muntah darah ini dok, sampai Batuk keluar darah. Iya, batuk darah itu sampai keluar dengan jaringan-jaringan di paru-paru. Iya, iya, maksudnya masa tumornya itu sudah menginfiltrasi pembuluh darah, pecah. Jadi pecah, masa tumornya kebetulan mungkin sampai nonjol ke saluran nafas. Jadi ada saluran nafas itu, kalau sampai keluar di situ baru keluar dia. Tapi kalau belum muncul ke saluran nafas, masih di dalam parunya, ya belum batuk darah. Batuk darah itu kalau sampai parunya muncul jadi kayak selang, kayak paralon itu. Paru itu di luarnya paralon. Jadi paru kita ada saluran nafas, ada masa parunya. Nah, masa paru ini mengelilingi paralon. Nah, kalau masa parunya sampai nembus paralonnya, saluran nafas ini itu pecah pembuluh darah, ya sudah keluar darahnya. Seperti itu, ya. Baik dokter, kita masih akan lanjutkan lagi dokter diskusi kita pada pagi hari ini tentang kanker paru. Jangan kemana-mana, ini tentunya untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada. Aida Clarissa masih akan kembali, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya kerabat Madura. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya kerabat Madura. Pengen konsultasi tentang kesehatan? Atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan? Atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Beragam hiburan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Hai kerabat Realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan? Atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai.
Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. ...89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Pengen tahu tentang dunia kesehatan? Atau cuman sekedar pengen konsultasi aja? Yuk simak dan ikuti program kesehatan bersama Dinkes Menyapa. Kasus yang sudah terjadi di tahun Program ini dipersembahkan oleh Realita FM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam di yang sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam di yang sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan.
89,1 Realita FM Pamekasan. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamung Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya, masih setia bersama dengan Aida Clarissa dalam rangkaian program Smart Health edisi hari ini. Kita masih punya tema dengan judul kanker paru-paru, masih bersama dengan narasumber kita di studio, Dr. Syaiful Hidayat, spesialis paru, yang tadi sudah menjelaskan banyak sekali hal tentang bagaimana awal mula dari kanker paru-paru, pencegahan, pengobatannya dan segala macam. Kita izin juga Dr. Syaiful, kita bacakan beberapa komen yang masuk ke akun YouTube kami dan juga akun TikTok kami. Ini ada sebagian yang bertanya, dokter, kita mulai satu persatu ya dokter. Ini ada yang bertanya mengenai jika paru-paru kendor, ini apakah yang menjadi faktornya dokter? Penyebabnya itu hampir sama perokok ya, namanya paru-paru kendor atau molor, atau dalam istilah medisnya PPOK atau bronkitis kata orang, bronkitis kronik. Jadi paru-parunya kendor, ya ibarat kembung-kembung itu aja balon ya, udah apa istilah lecak bahasa Maduranya. Atau kulit kita kalau masih muda itu kan masih masih keras gini. Tapi kalau udah tua kan, mbak misalnya itu kakek nenek itu udah keriput. Jadi dia itu parunya lecak sudah. Jadi daya pompanya untuk bernafas itu udah berkurang, tidak elastis lagi. Sehingga dia keluhannya sesak, ngangsor, lesoh. Kata pasien datang keluhan ngangsor dok, lesoh, mana jelon sokone jauh abodok itu lesoh. Nah, paru-parunya kendor, bukan kanker paru, jadi harus dengan pemeriksaan. Kalau kanker paru kan timbul benjolan, tumor ya, ada daging, tumbuh bu-tembu istilahnya. Kalau ini bukan, parunya kendor, jadi mau mompa, mau nafas itu susah. Karena apa? Penyebabnya hampir sama perokok ya. Perokok itu kan zat rokoknya yang diisep itu kan beracun itu tiap hari. Ya untung orang ini nggak kena kanker, jadinya cuma PPOK. Memang perokok kanker itu umumnya dari perokok, tapi tidak semua perokok memang jadi kanker. Salah satunya tetap ya seperti ini ya, paru-paru molor istilahnya. Baik, kita ke pertanyaan lain dokter. Ini dari TikTok. Jika seumpama memakai vape, apakah bisa juga terkena penyakit ini ya, dokter? Vape itu kan sama-sama diisep ya, penggantinya rokok, katanya aman kata orang. Semua yang dihirup yang ada zat kimianya itu pasti bahaya. Cuman memang dia tidak sebahaya merokok. Cuma karena tidak sebahaya merokok, orang merasa aman, merasa tenang. Nah ini kemudian jadi bumerang ya, karena dia merasa aman, dientengkan, jadi terus-menerus gak ada kendali. Nah, akhirnya ujung-ujungnya sama-sama jadi faktor risiko untuk terjadinya kanker paru. Ya, jadi vape itu menipu kalau menurut saya, karena orang merasa aman. Kalau merokok orang kan sudah tahu, ini merokok dia sudah tahu orang, cuman dia tetap aja karena mungkin sudah ketergantungan ya, udah kebiasaan. Vape orang banyak nggak tahu, dianggap merasa aman sehingga bebas saja dia mau mau sampai kapan berapapun dia pakai terus. Padahal sama sebenarnya resikonya itu. Baik, mungkin secara kandungan di rokok ataupun vape ini berbeda ya dokter? Ya berbeda, lebih sedikit kandungan zat beracunnya. Kalau rokok kan tadi sampai 4.000 zat beracun kalau kita lihat ya. Kalau ini lebih sedikit, nggak terlalu bahaya. Kalau dibanding dengan dosis sama, ya lebih berbahaya rokok. Cuma tadi karena merasa aman, ya ibarat orang ngebut merasa aman terus nggak pakai helm, nggak apa, lebih beresiko kan sebenarnya. Begitu, nggak ada kendali jadinya vape ini. Baik, ada pertanyaan juga dokter, faktor lain selain asap, apakah yang bisa menjadi penyebab dari kanker paru-paru ini? Semua polusi di sekitar kita ya, di jalan ya, kalau ada supir Grab atau ojek gitu ya, nggak pakai masker. Orang yang kerja yang misal di pabrik tadi, di pertambangan yang ada zat-zat kimianya, sama semua ya. Jadi orang yang kerja di saya bilang nih, saya baru ingat, tukang sate atau yang sering bakar-bakar itu sama ya. Jangan fokus sama orang perokok yang harus merokok. Semua asap, semua yang kita hirup itu, dia nggak merokok tapi kerjaannya tukang sate, bakar ikan misalnya, ya sama ya. Atau mungkin dia perempuan ya, di tempat-tempat kan ada itu tempat bakar ikan ya, misalnya tempat makan itu. Nah dokter, itu kan sudah pekerjaan misalnya dok, kita hiduplah dari situ. Nah ini gimana untuk meminimalisir? Pakai masker, pokoknya harus ditutup itu hidung mulutnya, itu masker yang tebel ya. Kalau perlu rangkap 3, mau gimana lagi, karena hidupnya di situ. Kerja di pabrik rokok misalnya, di
gudang dan sebagainya, pakai masker. Jadi masker itu sekali lagi tadi saya bilang tidak hanya untuk kasus COVID kemarin ya. Untuk itu juga bisa penting itu ya, sampaikan kepada mereka itu. Nah, ini ada juga pertanyaan dokter, untuk orang yang asma, apa ini juga bisa mengindikasikan terkena kanker paru-paru? Ya, asma sama kanker ya beda penyakit, beda jalur ya. Kalau asma itu umumnya dia genetik ya, genetik itu keturunan ya dari orang tuanya misalnya seperti itu, dan ada faktor pemicu itu alergi misalnya debu ya, ada makanan dan sebagainya ya, bisa ya dari luar asap dan sebagainya, itu bisa memicu untuk terjadi asma. Tapi dia memang sudah punya bakat atau genetik. Orang kalau nggak punya genetik, tidak punya bakat asma, jadi sekalipun kena debu, kena asap, atau misalnya kena suatu misalnya udah dingin dan sebagainya, tidak apa-apa. Tapi dia asalnya genetik, diturunkan biasanya dari sejak kecil. Jadi kalau asma itu umumnya malah, dok saya sesak mulai sejak SD, nah kita curiga itu asma ya. Kalau tadi yang bronkitis karena merokok, orang tua kan, tadi orang perokok itu kan biasanya kan ya 40 tahun, 50 tahun. Ya, sesaknya sejak umur 50 misalnya, itu bukan asma. Asma itu sejak kecil dia kena debu terutama ya. Misalnya di kamar tidur tuh kan kasur atau seprinya itu misalnya dari sana umumnya kan datang pasien asma tuh khas biasa Mbak Aida itu malam sesaknya ya, dok saya sering sesak terutama malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Kenapa? Karena biasanya di situ dia kena debu kasur, bantal, kan begitu tuh kan banyak debunya di situ. Ada juga yang bertanya, apakah kanker paru ini bisa disembuhkan secara total? Jadi bicara sembuh itu ya, kalau stadium awal bisa sembuh secara total, dibedah, kemudian radiasi lokal di situ. Tapi kalau sudah stadium lanjut nggak bisa bicara sembuh. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau stadium lanjut, apalagi sudah nyebar, metastasis namanya, kita hanya bicara kenyamanan pasien, terapi paliatif namanya. Kalau dia sakit, anti nyeri ya, hanya memperpanjang masa harapan hidup. Kalau stadium lanjut gak diobati, mungkin umurnya itu, ini secara penelitian ya, teorinya, paling lama paling 6 bulan stadium lanjut ya. Kalau dia diobati dia bisa bertahan 2 tahun, bahkan harapan hidupnya meskipun jarang sampai 5 tahun. Tidak sembuh, tapi kan waktu itu cukup bagi kita untuk melakukan apa saja. Ya kita punya kewajiban atau ingin apa kan masih bisa. Seperti itu. Dokter, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat sebenarnya bagaimana cara untuk mencegahnya? Ya, jadi namanya screening atau deteksi dini tadi. Ya, screening itu orang yang berfaktor risiko tidak ada gejala, kita periksa. Apa faktor risikonya? Misal laki-laki, perokok, terus ada genetik, keluarganya ada yang kanker apa saja. Periksa screening. Kalau kanker paru tadi ya dengan CT scan. Ya memang kalau belum ditanggung BPJS ya agak mahal, mungkin 3 juta paling. Ya kalau punya uang nanti ini sedang diusahakan agar BPJS bisa mengcover untuk screening ya. Biar pengobatan lebih awal itu kan lebih bagus kesembuhannya. Itu namanya screening. Screening itu faktor risiko tapi tidak ada gejala, ya sekedar periksa. Mbak Aida atau suaminya misalnya perokok, saya ingin periksa, ya nggak apa-apa, namanya screening. Tapi kalau sudah ada gejala, namanya deteksi dini. Deteksi dini itu untuk menemukan penyakit lebih awal. Stadium 1 tentu lebih bagus. Wah, ini masih stadium 1 lebih enak, dia ngobatinya lebih gampang. Bagi pasien juga lebih mudah kan gitu. Biayanya juga lebih ringan. Ya deteksi dini kalau ada keluhan, misalnya udah batuk-batuk 3 minggu atau 2 bulan nggak sembuh. Nah, itu kan namanya sudah ada keluhan, namanya deteksi dini. Periksa tadi itu, ya. Baik, dokter, selain di paru-paru ini selain kanker, mungkin apa saja yang perlu kita waspadai, dokter? Ya, kalau penyakit kan di paru-paru banyak tadi ya, bisa TBC itu penyakit karena menular, kuman TBC. Kata orang cekek ya, TB gitu ya, dia menular ya diobati obat TBC. Ya dia ditularkan dari orang, menular namanya infeksi. Kemudian ada yang namanya tadi bronkitis karena perokok, lalu paru-parunya molor. Ada asma itu mengih, kata orang itu mengih. Itu bawaan dari kecil karena ya memang genetik dia, ya seperti itu. Terus tumor atau kanker paru. Nah, sebenarnya di rongga dada kita itu selain kanker paru, ada namanya mediastinom, jantung, paru, dan di luar jantung dan paru itu ada namanya mediastinom. Mediastinom itu banyak organ di situ. Bisa jadi ada penyakit juga di situ. Ya taunya gimana? Ya di foto ronsen dada, terus CT scan dada, ya untuk tahu seperti itu. Tentu diawali dengan keluhan atau gejala misalnya ya.
Baik, dokter, mungkin terakhir bisa disampaikan harapannya seperti apa dokter ke depan dan himbauan juga untuk masyarakat seperti Ya, apa? jadi kita harus lebih care lagi untuk melakukan screening atau deteksi dini ya kepada masyarakat, terutama lebih mengenali faktor-faktor risiko ya untuk kanker paru ya. Kanker paru itu tadi faktor risikonya apa? Orang perokok, orang yang kerjanya berhubungan dengan polusi ya di jalan atau mungkin dia di tempat bakar-bakar atau misalnya kerja di tambang dan sebagainya, faktor risiko itu, dan genetik yang keluarganya mungkin ada punya penyakit kanker. Nah, itu lebih lebih care lagi untuk melakukan screening atau deteksi dini, Mbak Ida, seperti itu. Ya bagaimana lagi ya, di Madura ini kan memang tempatnya rokok, tembakau apa segala macam. Ya kita edukasi aja terus tentang itu ya. Kepada masyarakat untuk lebih waspada, lebih hati-hati terhadap kesehatan kita ya. Baik, Dr. Syaiful Hidayat, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada pagi hari ini dalam program Smart Health, dan semoga dokter kita bisa ketemu lagi dengan tema-tema selanjutnya. Dr. Syaiful Hidayat SP, spesialis paru, ini sudah menemani kita selama 1 jam. Kerabat, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Yudia Clarissa juga harus pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Mart